Tito, wilujeng Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak sehat, ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Senior saya Bapak Sekcam Giribagi Pak Kiai Asep kami alhamdulillah bisa hadir. Para lurah di lingkungan Kecamatan Rancasari, Bapak Ketua Pelaksana, Ketua OPJ Kelurahan Cipamogolan, serta Ketua OPJ Kecamatan Rancasari dan Ketua LPM Kelurahan Cipamogolan. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syukur kita panjatkan dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 doa yang disampaikan Jibril pada saat Idul Fitri setelah sholat Idul Fitri, yang sekaligus 3 kali diaminkan oleh Rasulullah SAW. Langsung saja doa yang ketiga yang Jibril sampaikan, yang diaminkan oleh Rasulullah. Kata Jibril, ya Allah, pada tanggal 1 Syawal ini, karena memang bertepatan dengan Idul Fitri, saya memohon kepadamu, jangan engkau terima ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain seorang muslim yang tidak mau memaafkan muslim lainnya. Maka diaminkan oleh Rasulullah. Kira-kira Bapak dan Ibu, logikanya kalau Jibril bermohon, berdoa, kemudian diaminkan oleh Rasulullah, kira-kira doa ini meleset atau tidak? Kira-kira doa ini diijabah atau tidak? Pasti diijabah. Seorang muslim yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain tidak akan diterima ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan. Makanya sehabis sholat Id kita selalu bermusafahah, meminta maaf kepada sesama muslim. Kalau masih ada dalam diri kita ada kemarahan, istilahnya ada gantar kekaitan, maka jangan harap puasa kemarin diterima oleh Allah. Makanya kita juga tradisi ada halal bihalal. Ini bahasa Arab yang tidak ada di Arabnya Bapak dan Ibu. Halal bihalal, tepayu di Arabnya, di urang mungkul. Halal menghalalkan, dihalal dengan yang halal. Artinya kemarin saya ucapkan kata-kata yang tidak baik, sekarang saya mohon dihalalkan. Itu bisa. Nah, pada ceramah yang singkat ini, kultum ini, saya akan menyampaikan bagaimana sih silaturahmi secara Islami itu. Silaturahmi secara perspektif Islam. Mohon maaf Ibu dan Bapak, silaturahmi ada 2 kata, sila dan rahmi. Sila itu apa? Menyambungkan, menjalin. Rahmi itu adalah kasih sayang. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan, apa sih bedanya silaturahmi dengan silaturahim? Beda nggak Bapak dan Ibu? Cung yang beda, cung yang sama. Ini ada apa Besti? Ditanya A dengan jawab, ditanya B dengan jawab. Silaturahmi atau silaturahim itu beda. Tapi pada dasarnya itu nanti kita jelaskan itu sama. Silaturahim Ibu dan Bapak itu lebih cenderung karena apa? Rahim itu satu anggota yang disimpan di satu tubuh seorang ibu, yaitu namanya apa? Rahim. Kalau Bapak tidak ada rahim. Makanya banyak para ulama mengatakan silaturahim itu lebih cenderung kepada
menjalin hubungan kasih sayang dengan keluarga yang sedarah. Misalnya silaturahmi kepada kedua orang tua kita, kepada kakak, adik, dan saudara kita. Itu silaturahmi. Kalau silaturahmi itu lebih cenderung apa? Umum sifatnya. Kita bersilaturahmi kepada tetangga, kepada masyarakat, kepada kaum muslim, itu silaturahmi. Tapi pada dasarnya antara silaturahim dan silaturahmi itu tidak bisa dipisahkan, sama-sama menjalin kasih sayang. Sekarang pertanyaan lagi Bapak dan Ibu. Kalau ada orang yang baik kepada kita, terus kita balas dengan kebaikan, itu silaturahmi bukan? Ada orang yang baik, kita balas dengan baik pula, silaturahmi bukan? Itu bukan silaturahmi hakikatnya. Ya, orang yang baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan, itu silaturahmi bukan? Hakikatnya bukan. Karena apa? Silaturahmi itu baik orang yang baik kepada kita ataupun yang jahat kepada kita, kita tetap apa? Silaturahmi. Kalau orang yang baik kepada kita dibalas dengan kebaikan, itu bukan silaturahmi tapi balas budi kebaikan. Makanya punten, Bapak dan Ibu hoyong terlebet ke surga secara kilat. Hoyong nanti di yaumil hisab itu perhitungan kita itu cepat. Lakukan 3 hal. Pertama kata Nabi, sil liman khotoan. Bersilaturahmi kepada orang yang justru memutuskan silaturahmi dengan Jadi silaturahmi itu bukan kepada orang yang baik kepada kita. Itu mah wajar, biasa. Kalau kita datang silaturahmi kepada orang yang biasa datang kepada kita, itu biasa. Tapi kalau kita mendatangi orang yang memutuskan silaturahmi dengan kita, itu luar biasa. Itu silaturahmi. Yang kedua, poin yang kedua Bapak dan Ibu, lalu apa sih keutamaan silaturahmi seperti yang sekarang kita laksanakan? Pertama, padilah silaturahmi. Keutamaan orang yang bersilaturahmi pertama apa? Jaminannya adalah surga. Jadi Bapak dan Ibu semuanya insya Allah akan menjadi ahli surga. Hoyong ke surga, cung yang hoyong ke surga Firdaus, cung yang hoyong ke surganya sekeluarga, cung yang mau ke surganya sekarang. Ada? Oh belum siap rasanya ya. Gak ada di sini yang mau ke surganya sekarang. Jadi orang yang menyambungkan silaturahmi itu jaminannya surga. Apa buktinya? Kata Nabi, absus salam, wa'mut ibut fa'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasi ni'am. Sebarkan salam, berilah orang yang lapar, yaitu infak dan sedekah. Jalinlah silaturahmi, dan yang keempat, sholat di tengah malam tatkala manusia sedang tertidur. Apa jaminannya? Dakhalal jannata bisalam, maka dia akan masuk surga dengan selamat. Jadi mudah-mudahan Ibu ya, khususnya di Kelurahan Cipamongkolan yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Pak Aris, kita selalu menjalin silaturahmi. Yang kedua, keutamaan silaturahmi adalah dipanjangkan umurnya. Hoyong dipanjangkan umurnya. Ini juga ada 2 ungkapan yang artinya itu beda. Ada usia, ada umur. Dengar gak kita Bu? Sama enggak antara usia dan umur? Sama enggak? Tadi saya sudah dikatakan di awal, ada 2 ungkapan yang memang berbeda, tapi kita anggap sama. Mohon maaf, kalau usia itu adalah hitungan angka. Pak Tito lahir tahun berapa? 67, berarti sekarang 58. Itu usia, jumlah angka. Tapi kalau umur itu hitungan keberkahan atau kemanfaatan. Makanya Pak Tito jangan heran, misalnya Pak Tito sudah pensiun tapi umurnya itu masih panjang, kebaikannya itu masih dikenang Pak. Insya Allah. Kami berdekatan, kemudian warga Cipamongkolan asli di sini, insya Allah kebaikan Bapak itu panjang sekali. Jadi kalau umur itu
apa? Jumlah keberkahan, kemanfaatan, kebaikan. Kalau usia, jumlah angka. Ada nggak orang yang usianya pendek tapi umurnya panjang? Ada. Misalnya usianya itu 35 tahun tapi umurnya panjang. Itu guru-guru kita misalnya. Usianya pendek tapi umurnya panjang. Itu dalam hadis ini, siapa yang selalu menjalin silaturahmi, baik usia dan umurnya itu akan dipanjangkan oleh Allah. Yang ketiga, kemanfaatan, keutamaan orang yang bersilaturahmi adalah dilanggengkan rezekinya. Hoyong dilanggengkan rezekinya, hoyong diperbanyak rezekinya. Tapi mohon maaf Bapak dan Ibu, jangan memandang bahwa rezeki itu hanya dari segi materi. Rezeki itu termasuk kita sekarang berkumpul di sini dengan sehat, jasmani dan rohani. Itu rezeki bukan? Kita punya anak soleh dan solehah, itu rezeki bukan? Kita sekarang hadir di sini atas dasar insya Allah yang mengumpulkan kita di sini, itu rezeki bukan? Nah, dalam Islam orang yang selalu menjalin silaturahmi akan dilanggengkan rezekinya. Terakhir yang keempat, keutamaan orang yang bersilaturahmi adalah akan ditenangkan hatinya. Hoyong ditenangkan hati. Ibu kalau dan bapak misalnya kalau kita punya musuh, tenang gak hidup? Punya musuh, marah dalam hati teh, ya kesal, kira-kira bisa tidur nggak? Bahkan ke bawah mimpi. Tapi orang yang selalu menjalin silaturahmi akan ditenangkan hatinya, akan ditenangkan jiwanya. Nah itu Bapak dan Ibu keutamaan dari silaturahmi. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, jangan sampai setelah kita menjalin silaturahmi itu dikotori, dihapuskan oleh hal-hal yang tidak berguna. Bahkan itu akan bisa mencelakakan kita. Di antaranya apa? Gibah. Ya, jangan sampai kita bersilaturahmi tapi masih ngomong ke batu. Yang diomongkan itu misalnya dalam acara ini orang yang tidak hadir, ya kenapa sih dia tidak hadir? Di bla 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 bla. Bahkan bukan hanya orang yang tidak hadir, yang hadir saja masih diomongkan. Nah, ini akan bisa merusak silaturahmi kita dengan sesama. Makanya orang yang merusak silaturahmi, orang yang memutuskan silaturahmi, dia tidak akan masuk surga. Insya Allah warga kelurahan Cipamokolan khususnya yang dipimpin nanti oleh Bapak Aris, insya Allah pandai-pandai bersilaturahmi dengan sesama. Itu saja kultum. Mungkin mudah-mudahan kita dipertemukan di sini dengan cara ini, dan kita pun nanti akan dipertemukan di surga dengan cara seperti ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada